mengundang rekan-rekan media dalam rangka kaitan dengan press release akhir tahun di 2022 ini. Kenapa? Karena kami paparkan ini supaya masyarakat juga tahu selama di tahun 2022 apa yang sudah diperbuat oleh BNNK Batanghari. Jadi dengan tema akselerasi war on drug, tak kenal lelah, pantang menyerah. Muara Bulian 30 Desember 2022. Jadi kenapa permasalahan BNN ini selalu mengacu pada headline terus? Ya karena masalah penyalahgunaan narkotika ini sendiri, psikotropika ini dan zat adiktif lainnya masih menjadi masalah nasional yang harus segera ditanggulangi, tidak terkecuali di Kabupaten Batanghari khususnya. Sebagai leading sektor dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau P4GN, terus berupaya melakukan percepatan atau akselerasi tanpa kenal lelah dan tanpa menyerah di berbagai bidang. Upaya tersebut sesuai dengan tagline yang digaungkan oleh BNN RI, yaitu War on Drugs atau Speed Up Never Let Up. Dalam upaya mewujudkan Batanghari bersinar atau bersih dari narkoba melalui War on Drugs, BNNK Batanghari konsisten mengusut 4 strategi dalam pelaksanaan tugas antara lain soft power off-road, hard power off-road, dan smart power off-road, dan cooperation. Seperti kita ketahui dalam rangka soft power off-road, strategi ini merupakan bentuk tindakan preventif untuk memberikan ketahanan diri serta daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkotika, meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan bidang rehabilitasi. Melalui strategi tersebut, pada tahun 2022, BNNK Kabupaten Batanghari telah melakukan upaya percepatan dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. 1. Dari segi seksi pencegahan, kami ulangi, dari segi seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal melaksanakan fungsi pencegahan, BNNK Batanghari melakukan penyebaran informasi dan edukasi melalui media elektronik atau radio dan televisi dalam bentuk kegiatan dialog interaktif dan juga kampanye War on Drugs atau sosialisasi P4GN dengan jumlah audiens mencapai kurang lebih 1.346 orang, serta melalui media sosial atau portal berita online dan media sosial BNNK Batanghari dengan jumlah viewer kurang lebih 11.163. Selain itu, BNNK Batanghari juga melaksanakan program-program pemberdayaan remaja teman sebaya sebagai anti narkotika dari 5 sekolah setingkat SMP dan SMA di Kabupaten Batanghari. Dengan capaian sebanyak 10 orang masing-masing sekolah, kita ikut sertakan 2 orang perwakilan. Program ini dilaksanakan guna menumbuh daya tangkal remaja terhadap ancaman narkoba di lingkungan remaja atau di sekolah, sehingga dia dapat mempunyai daya tangkal terhadap gangguan tersebut. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat, BNNK Kabupaten Batanghari memberikan pelatihan workshop kepada 680 orang dari kawasan daerah rawan narkoba. Ya, seperti kita ketahui, BNNK Batanghari setiap tahunnya itu ada program nasional yang tentunya program ini yang harus kita lampahkan. Nah, dalam hal ini kita sudah melakukan itu semua di tahun 2022. Kemudian melakukan pembentukan penggiat P4GN berjumlah 120 orang yang berasal dari instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Pembentukan desa bersinar atau bersih dari narkoba yang dicanangkan oleh BNNK Batanghari seperti di Desa Aro, Sungai Baung, Desa Ture, untuk membentuk strategi melalui regulasi dan pembentukan relawan anti narkoba dengan capaian 40 relawan, serta melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pelaksanaan tes urin di lingkungan instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan, serta lembaga kelompok masyarakat dengan total 159 orang. Kemudian dalam rangka memeriahkan kegiatan prestasi yang sudah dilakukan oleh BNNK Batanghari itu sendiri, BNNK Batanghari pada kegiatan memeriahkan HUT BNN RI pada Maret 2022, BNNK Batanghari ikut
mengirimkan tim tarik kreasi atau Mandalo Project untuk mengikuti Dancing Against Drugs di BNN RI, dan alhamdulillah masuk nominasi 10 besar. BNNK Batanghari juga ikut mensupport kegiatan-kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Batanghari yang seperti sudah kami ikuti, salah satunya membuka turnamen bulu tangkis ataupun mengikuti sanggar-sanggar teater yang ada di Kabupaten Batanghari. Untuk mendukung akuntabilitas pelayanan, BNNK Batanghari juga telah mendelegasikan zona integritas pada bulan Juni 2022. Dari segi rehabilitasi, dalam hal pelaksanaan fungsi rehabilitasi, BNNK Kabupaten Batanghari menargetkan adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan rehabilitasi, upaya membantu pemulihan pecandu narkoba yang ada di masyarakat. Upaya tersebut dibuktikan oleh BNNK Batanghari telah terlaksananya pelatihan agen pemulihan. Ya, perlu rekan-rekan ketahui, agen pemulihan ini adalah suatu wadah yang dibentuk intervensi berbasis masyarakat yang punya programnya BNN. Di situ kita mengkaderkan warga masyarakat dari warga untuk mencari para pecandu-pecandu agar mereka untuk kita lakukan asesmen guna melihat tingkat keparahan kecanduannya, apakah dia pecandu pemakai berat atau ringan. Nah, dalam kaitannya ini kita sudah membentuk, dan alhamdulillah di Kabupaten Batanghari terlaksananya pelatihan agen pemulihan ini yang diikuti oleh 15 orang petugas intervensi berbasis masyarakat, komponen masyarakat di 4 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Batanghari. Sementara itu, hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat pada layanan rawat jalan di BNK Kabupaten Batanghari mendapatkan hasil yang memuaskan dengan kategori sangat baik. Ya, ini untuk penelitian IKN ini dari BNN RI yang dilakukan terhadap audien yang ada di Kabupaten Batanghari, dan kita alhamdulillah mendapatkan predikat sangat baik saat itu. Dengan indikat sebesar 3.303 atau dengan skala 1/4, dan pengukuran indeks kapabilitas rehabilitasi dengan indeks sebesar 3,79 atau skala 1/4 atau berada di kategori terkelola. Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 29 yang sudah mendapatkan layanan di klinik Pratama BNNK Batanghari, di mana sebanyak 9 diantaranya dirujuk untuk mendapatkan pelayanan rawat inap maupun rawat jalan yang ada di IPWL di Kabupaten Batanghari. Sementara itu, untuk sebanyak 20 orang klien yang telah menjalani rehabilitasi di Kabupaten Batanghari diberikan konseling, itu berupa rawat jalan sudah kita laksanakan. Adapun program yang dilakukan BNN selain itu pula ada screening intervensi lapangan, yang mana petugasnya ini dari BNN sendiri menjangkau desa-desa yang memang terkategori ada kecenderungan masyarakatnya pengguna narkoba. Di sana screening intervensi lapangan, langsung anggota kami yang ke lapangan. Dan alhamdulillah dengan capaian cakupan sebanyak 50 klien dari 35 yang berasal di penjangkauan di rawan narkoba. Artinya dari 50 yang sampel kita ambil lakukan di desa-desa ini, ternyata 35 memang hasil dari kita lakukan pemantauan, 35 ini terindikasi pengguna narkoba. Sementara 15 hasil dari screening kita tidak terlibat terindikasi narkoba. Selanjutnya, BNNK Kabupaten Batanghari juga melibatkan peran aktif masyarakat untuk membantu dan mengelola permasalahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan melalui program intervensi berbasis masyarakat. Pada tahun 2022 terdapat 4 unit IBM atau layanan yang kami programkan, yaitu di Desa Aro, Desa Sungai Baung, Desa Ture, dan Kembang Paseban. Dalam program IBM terdapat 15 agen pemulihan yang tadi yang saya sebutkan tadi. Apa itu agen pemulihan yang sudah kami bentuk di desanya masing-masing itu. Mereka disuruh mencari target pecandu-pecandu narkoba ini yang memang ini kita untuk pulihkan. Dan alhamdulillah capaian kita terdapat 15 agen pemulihan itu sendiri untuk dalam kategori program melalui sosial tersebut penjangkauan
terindikasi penyalahgunaan narkotika dengan hasil sebanyak 17 klien yang berhasil dijangkau. Artinya 17 orang yang sudah kita berhasil kita temui dan kita ajak untuk dalam rangka asesmen untuk mengikuti layanan di unit IBM, dan 2 klien dirujuk ke klinik Pratama BNNK Kabupaten Batanghari. Dari IBM 1 orang, dari Desa Aro 1 orang, dari Ture 1 orang, dengan rincian IBM Desa Aro 8 orang, dari Desa Ture 8 orang, dan dari Sungai Baung 1 orang. Adapun program yang dilakukan BNN RI berupa hard forward approach, yaitu strategi ini merupakan tindakan represif melalui aspek penegakan hukum yang tegas dan terukur dalam penanganan jaringan sindikat narkoba melalui bidang pemberantasan sebagai upaya pemberantasan jaringan sindikat narkoba. Dalam melaksanakan tugas BNN di Kabupaten Batanghari berwenang melakukan penyelidikan atau intelijen atau penyidikan berupa penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan, serta melakukan pengawasan dan perawatan tahanan dan barang bukti sehubungan dengan perkara yang ditangani oleh penyidik BNNK Kabupaten Batanghari. Sepanjang tahun 2022, BNNK Kabupaten Batanghari telah mengungkap sebanyak 5 kasus tindak pidana narkotika. Ya, sebenarnya dari program nasional kami hanya dicanangkan 2 kasus. Untuk 2022 ini kami sudah berhasil mengungkap 5 kasus. Artinya sebenarnya sudah kelebihan dari target yang dicapai. Dari target 2 kami sudah mendapatkan 5. Sementara psikotoprika dengan tersangka sebanyak 9 orang, yang terdiri dari 9 orang itu semuanya kategori laki-laki. Pada November tahun 2022, ya, yang terakhir kemarin, Seksi Pemberantasan BNK Batanghari berhasil melakukan 1 pengungkapan kasus kejahatan narkotika di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Desa Ture, Kecamatan Pemayu, yang mana dari laporan masyarakat sangat marah dan meresahkan dalam peredaran narkotika. Di sana kita berhasil mengamankan barang bukti dengan 1 orang tersangka selaku pengedar dan 3 orang selaku pembeli yang sudah kita amankan. Dari seluruh pengungkapan kasus narkotika yang berhasil diungkap pada tahun ini, BNNK Kabupaten Batanghari menyita barang bukti narkotika, diantaranya adalah sabu seberat 28,81 gram untuk tersangka 9 orang. Kemudian ada juga program unggulan yang dilakukan oleh BNN RI ini. Melalui BNN RI ada Smart Power Approach. Artinya dalam strategi ini BNNK Kabupaten Batanghari memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas seperti menggunakan eMindik. Jadi kalau kami kegiatannya, rekan-rekan perlu ketahui, eMindik ini sendiri setiap kali kita melakukan kegiatan upaya paksa penangkapan itu harus kita laporkan secara berkala ke media tembusannya, ke BNN Jambi dan BNN RI. Jadi mereka bisa memonitor kegiatan kami termasuk dalam rangka penggeledahan, penyitaan barang bukti, pengamanan barang bukti maupun penangkapan. Seperti itu. Itu yang program unggulan dari sesi berantas kami. Termasuk juga ada di program kami yaitu tren di sini adalah telerehabilitasi narkotika. Artinya mungkin si pecandu bisa juga melakukan informasi berhubungan dengan narkotika bisa dilihat dari sesi tren itu sendiri. Termasuk juga ada program kami New Sirena, dalam artian singkatan dari Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba. Di sini juga bisa dilihat nanti ada program kami yang namanya si pecandu ataupun yang sudah pernah dilakukan rehabilitasi, atau di sana nanti bisa dicek secara langsung di bidang itu. Dan kembali menjalankan fungsi, ada juga di sini tempat pelaporan pengaduan masyarakat. Kami selalu menampung laporan-laporan masyarakat berupa call center. Di situ sudah kami terapkan nomor handphonenya dan sudah kami pasang di semua lapisan masyarakat untuk menindaklanjuti daripada pengaduan itu sendiri. Kemudian perlu kita ketahui juga rekan-rekan sekalian bahwa tantangan yang dihadapi daripada kemajuan teknologi dan serta perkembangan turunan-turunan jenis-jenis narkotika itu sendiri, ya, upaya luar biasa dalam perang menghadap narkoba ini harus terus dikembangkan mengingat tantangan yang dihadapi semakin kompleks. Salah satunya peredaran narkotika jenis baru atau new psikoaktif substansi atau NPS yang masih marak. Sepanjang tahun 2022 terdapat 360 sampel NPS yang telah diuji oleh BNN. Hingga saat ini
jumlah NPS yang berada di Indonesia ada 91 jenis, di mana 81 jenis diantaranya sudah diatur oleh Menteri Kesehatan, sementara 10 jenis masih belum diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Kemudian kami apresiasi untuk stakeholder yang terkait, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Batanghari, dinas-dinas yang ada kaitannya, kami seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kesbangpol. Kami keberhasilan dan prestasi dalam penanggulangan masalah narkoba ini tidak dapat diraih tanpa sinergitas yang kuat antara BNN Kabupaten Batanghari dengan seluruh stakeholder terkait. Termasuk kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Batanghari yang sudah cukup aktif sekali mendukung BNN Batanghari selama ini. Oleh karena itu, BNN Kabupaten Batanghari memberikan apresiasi atas partisipasi dan peran aktif seluruh stakeholder yang selama ini menjadi mitra dalam upaya penanggulangan narkoba, baik dalam aspek pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Mari satukan tekad, kuatkan langkah, bersama kita perangi narkoba, karena ini adalah pekerjaan mulia, menyelamatkan anak bangsa dan upahmu besar di surga. War on drug, speed up, never let up. Batanghari bersinar, bersih narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.